Ya, tanaman ini adalah tanaman sisik naga. Tanaman ini sangat berkhasiat untuk mengobati beberapa penyakit ganas. Sepintas kita melihat bahwa ini adalah berbentuk tali-talian, tapi sesungguhnya tanaman ini dia adalah berbentuk epirit, tumbuh dan bisa hidup dengan menempel pada tanaman-tanaman lain. Nah, di tempat kami ini tanaman ini banyak didapatkan menempel di pohon durian, menempel di pohon langsat, dan menempel pohon pala. Dan bisa kita lihat tanaman ini biasanya juga menggantung dan menempel pada ranting-ranting yang telah kering. Dengan demikian dia mendapatkan, walaupun dia tanaman epirit, tapi dia juga mendapatkan makanan dengan memproduksinya sendiri, dengan mendapatkan nutrisi dengan makanan sendiri. Jadi sangat subur sekali. Jadi bagi teman-teman yang ada mengalami beberapa penyakit yang kronis, mungkin salah satu pengobatan yang paling pas adalah dengan menggunakan tanaman sisik naga ini. Sisik naga ini banyak ditemukan di tempat ini, di tempat kami atau di desa ini. Dan tanaman ini mungkin kita cuek saja atau menganggapnya sepele, padahal sesungguhnya khasiat yang dimiliki oleh tanaman ini sangat besar. Cuma karena keingintahuannya kita untuk meneliti ataupun mencari tahu sesungguhnya apa fungsi dan manfaat yang dimiliki oleh tanaman sisik naga ini. Tanaman ini juga dikategorikan sebagai tanaman epirit yang menempel pada tanaman yang hidup. Dan sisik naga ini begitu berarti dalam hal pengobatan ataupun dalam dunia kesehatan, karena tanaman ini sangat berkhasiat untuk mengobati penyakit-penyakit yang diderita. Pada teman-teman sekalian, ini adalah tanaman sisik darah yang sengaja kami ambil dan kami gantung di sini, karena ini adalah merupakan salah satu tanaman yang sangat berguna untuk mengobati beberapa penyakit yang kronis. Khasiat dan kegunaan dari tanaman sisik naga ini dengan rasanya yang manis, juga kadang sedikit pahit, dingin, anti radang, menghilangkan nyeri, analgesik, membersihkan darah, menghentikan pendarahan, hemostatis, memperkuat paru-paru dan obat batuk, antitusis. Efek farmakologis dan dari hasil penelitian, ekstrak alkohol daun sisik naga mempunyai aktivitas menghambat pertumbuhan Escherichia coli, sedangkan ekstra alkohol dan ekstra airnya dapat menghambat pertumbuhan Streptococcus aureus. Ini adalah penelitian dilakukan oleh L. Nuraini Sulisawati, Fakultas Farmasi, Universitas Gajah Mada tahun 1988. Bagian-bagian yang digunakan adalah bagian yang yaitu daun dan seluruh herba segar ataupun yang telah dikeringkan. Indikasi: daun digunakan untuk pengobatan gondongan, parotitis, TBC kulit dengan pembesaran kelenjar getah bening atau scrofuloderma, sakit kuning, jaundice, sukar buang air besar, sembelit, sakit perut, disentri, kencing nanah, gonor, batuk, abses paru-paru, TB paru disertai batuk darah, pendarahan seperti luka berdarah, mimisan, berak darah, muntah darah, pendarahan pada perempuan, rematik, keputihan, liokor, dan kanker payudara. Adapun cara pemakaian untuk obat yang diminum, rebus 15-60 gram daun sisik naga, lalu air rebusannya diminum. Untuk pemakaian luar, gunakan air rebusan herba segar untuk mencuci kudis, koreng, atau berkumur bagi penderita sariawan dan radang gusi. Cara lain,
Giling herba segar sampai halus, lalu bubuhkan ke tempat yang sakit pada penyakit-penyakit kulit seperti kudis, kurap, radang kulit bernanah, radang kuku, atau luka berdarah. Dan contoh pemakaian rada gusi atau gingivitis. Cuci daun sisik naga secukupnya sampai bersih, lalu kunyah. Biarkan kunyahan tersebut cukup lama di dalam gusi dan meradang. Selanjutnya buang ampasnya, lalu 3-4 kali sehari sampai sembuh. Untuk penyakit rematik, jaringan lunak atau non-artikuler, cuci 15-30 gram daun sisik naga segar, lalu rebus dalam 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin, saring dan air saringannya siap untuk diminum. Sehari 3 kali masing-masing setengah gelas. Untuk penyakit sariawan, cuci 1 genggam daun sisik naga sampai bersih, lalu rebus dalam 2 gelas air sampai mendidih selama 15 menit. Gunakan air saringannya untuk berkumur selagi hangat. Menghentikan pendarahan, cuci 30 gram daun sisik naga segar, lalu giling sampai halus. Selanjutnya, peras dan saring, lalu air saringannya diminum. Lakukan 3 kali sehari sampai sembuh. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Wassalam.